Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Rewidayati Hardiani, mahasiswi semester 6 Manajemen Operasional Sore. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Sunarto, terkait dengan mata kuliah Manajemen Proyek. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah masalah-masalah apa yang sering timbul dalam manajemen proyek? Masalah yang biasanya timbul dalam manajemen proyek yaitu terjadinya pengeluaran biaya yang tidak terduga di luar dari prediksi. Misalnya, contoh pada proyek konstruksi terjadinya kondisi tak terduga seperti tanah yang buruk, kerusakan rayap, atau material busuk kering yang sering muncul selama konstruksi berlangsung. Masalah selanjutnya yaitu interval pinjaman pembiayaan, di mana penundaan pencairan dana proyek dapat menjadi masalah terkait dengan tabel alokasi waktu proyek. Pertanyaan yang kedua, apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwal? Jelaskan. Suatu proyek akan berjalan sesuai jadwal apabila jadwal yang telah ditetapkan disusun dengan perhitungan yang akurat, yang di dalamnya mencakup dengan sumber daya manusia, dana, waktu, serta menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, dan fleksibel dalam perubahan yang mungkin akan terjadi nantinya. Pertanyaan yang ketiga, apa saja akibat yang akan timbul bila proyek tidak sesuai dengan jadwal? Jika suatu proyek mengalami keterlambatan, akan mengakibatkan meningkatnya biaya untuk mempercepat suatu aktivitas dan bertambahnya overhead cost pada proyek. Selain itu, keterlambatan juga dapat menyebabkan turunnya kualitas suatu pekerjaan karena pekerjaan tersebut terpaksa dilakukan lebih cepat daripada yang seharusnya, sehingga ada kemungkinan pelanggaran beberapa hal teknis demi mengurangi keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek juga akan menyebabkan kerugian material, baik bagi pihak pemilik proyek maupun kontraktor. Bagi pemilik proyek, keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek akan menyebabkan kerugian terhadap waktu operasi hasil proyek, sehingga penggunaan dan profit yang didapat menjadi mundur atau terhambat. Sedangkan kontraktor akan mengalami kerugian waktu dan biaya karena keuntungan yang diharapkan oleh kontraktor berkurang dan tidak mencapai target yang diharapkan. Bahkan bisa saja tidak mendapat keuntungan sama sekali karena bertambahnya waktu pelaksanaan, yang berarti akan ada penambahan upah kerja, biaya sewa alat, dan lain-lainnya. Pertanyaan yang keempat, apakah proyek menghasilkan output yang direncanakan? Agar output suatu proyek optimal, proyek harus dikerjakan dengan perencanaan yang matang. Dalam hal ini, sebuah pengadaan proyek, penyelenggaraan proyek, harus mempersiapkan administrasi dan program teknik agar setiap tahap pengerjaan proyek dapat diimplementasikan dengan baik. Tujuan dari adanya perencanaan ini ialah agar proyek yang akan digarap memenuhi persyaratan ketentuan, waktu, biaya, kualitas, dan keselamatan di setiap pekerjaan. Dalam pembuatan perencanaan proyek, penyelenggaraan perlu melakukan studi rekayasa, nilai kelayakan, dan studi perencanaan area manajemen proyek yang di dalamnya memuat perencanaan keselamatan kerja, kesehatan, biaya, kualitas, sumber daya, waktu, resiko, lingkungan, dan sistem informasi. Pertanyaan yang kelima, apakah anggaran sesuai dengan rencana? Suatu anggaran yang dikeluarkan agar sesuai dengan rencana apabila pada saat penyusunan rencana anggaran biaya sudah disusun dengan sangat tepat, di mana rencana anggaran biaya tersebut sudah meliputi tahap perencanaan, pemilihan material, dan berbagai pembiayaan lainnya seperti upah pekerja dan biaya pekerjaan serta
sudah memprediksi apabila akan terjadi pengeluaran biaya yang tidak terduga, sehingga meminimalisir adanya pengeluaran anggaran secara tidak terduga. Pertanyaan yang keenam, apakah strategi berjalan sesuai dengan rencana? Strategi suatu proyek dapat berjalan sesuai rencana apabila project manager berpengalaman dalam mengerjakan proyek sejenis dengan kompleksitas yang tinggi. Struktur organisasi dinilai sangat memadai, komposisi dan kompetensi tim proyek sudah sesuai kebutuhan. Masyarakat dan pemerintah sekitar akses dan seat proyek yang mendukung, penjadwal yang realistis, biaya yang memadai, dukungan top manajemen yang kuat, dan semangat tim proyek yang tinggi. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan apa saja tugas dari manajer keuangan dalam suatu proyek. Tugas seorang manajer keuangan di dalam suatu proyek adalah merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran proyek, serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional proyek, serta mengelola fungsi akuntansi dan proses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan secara akurat. Pertanyaan yang ke-8, apakah kelompok sasaran atau target group terlibat dalam aktivitas proyek? Kelompok sasaran memang seharusnya terlibat dalam aktivitas proyek, misalnya masyarakat dan pemerintah sekitar akses dan seat proyek yang mendukung aktivitas proyek tersebut, maka proyek dapat berjalan dengan lancar. Pertanyaan yang ke-9, langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila di saat proyek dikerjakan terjadinya inflasi? Saat terjadinya inflasi, di mana mempengaruhi harga material menjadi naik, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengganti bahan material yang lebih murah, akan tetapi dengan kualitas yang masih baik, mengurangi jam lembur pekerja, dan mengurangi pengeluaran kecil seperti jatah makanan pekerja yang seharusnya 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Meminimalisirkan pengeluaran kecil. Pertanyaan ke-10, apa saja tugas HRD dalam mensukseskan suatu proyek? Adapun tugas HRD antara lain yaitu, pertama, memastikan setiap pekerja bekerja secara produktif dan juga kondusif. Yang kedua, pemberian kompensasi dan proteksi pada pegawai atas kontribusinya pada perusahaan berkat keberhasilan suatu proyek. Untuk itu sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.